Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pronali Ahmad Utama dengan NPM 19142310-004, Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik arus bolak-balik atau biasa arus listrik AC. Alasan saya mengambil judul motor listrik arus bolak-balik karena motor listrik arus bolak-balik sangat banyak digunakan pada kegiatan sehari-hari atau pada kegiatan industri lainnya di bidang industri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari motor listrik arus bolak-balik. Motor listrik arus bolak-balik adalah motor listrik yang digerakkan oleh arus bolak-balik (AC). Motor AC biasanya terdiri dari dua bagian dasar. Stator luar memiliki kemampuan yang disuplai dengan arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar, dan rotor bagian dalam yang melekat pada poros keluaran yang menghasilkan medan magnet berputar kedua. Medan magnet rotor dapat diproduksi oleh magnet permanen, artinya penting keengganan atau beritan listrik DC atau AC. Yang kurang umum, motor linear AC beroperasi dengan prinsip yang sama dengan motor yang berputar, tetapi bagiannya yang diam dan bergerak diatur dalam konfigurasi garis lurus, menghasilkan gerakan linear alih-alih rotasi. Teknologi arus bolak-balik berakar pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry tahun 1830 sampai tahun 1831 bahwa medan magnet yang berubah dapat menyebabkan arus listrik dalam suatu rangkaian. Faraday biasanya diberikan penghargaan untuk penemuan ini sejak ia mempublikasikan temuannya terlebih dahulu. Motor AC menggunakan arus listrik yang mengembalikan arahnya secara teratur pada rentan waktu tertentu. Motor listrik AC memiliki dua buah bagian dasar listrik, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen listrik statis dan rotor merupakan komponen listrik yang berputar untuk memutar as motor. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis motor listrik AC atau arus bolak-balik. Yang pertama adalah motor sinkron. Adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor dinamis steam, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Komponen utama motor sinkron adalah rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Kemudian ada juga rotor memiliki magnet permanen atau arah DC exciter yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Kemudian ada stator pada motor sinkron. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang membandingkan frekuensi yang dipasok. Kemudian selanjutnya ada motor induksi. Merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan dan dapat disambung langsung ke sumber daya AC atau arus bolak-balik seperti listrik. Kemudian ada motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu gulung stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini, motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, sehingga seperti kipas angin, mesin cuci, dan pengering pakaian, dan untuk menggunakan hingga 3-4 HP. Kemudian ada jenis motor yang terakhir adalah motor induksi 3 fase.
Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan 3 fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, memiliki kandang tupai atau gulungan rotor. Walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai, dan penyalaan sendiri diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa, kompresor, barrel conveyor, jaringan listrik, dan grinder tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Sekian tadi adalah video tentang penjelasan dari saya mengenai motor listrik arus bolak-balik atau biasa disebut dengan motor listrik AC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.